Halo, kembali lagi dengan saya, John Kristabel Sinaga dengan NPM 201705150. Kali ini kita membahas tugas 3 dari teori bahasa dan otomata, yaitu non-deterministic finite automata. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu definisi. Non-deterministic finite automata itu merupakan otomata terhingga yang dapat melakukan transisi lebih dari satu kondisi dan memiliki antara tidak ada output atau lebih dari satu output sehingga outputnya tidak dapat didefinisikan secara pasti. Non-deterministic finite automata juga memiliki varian dapat menerima input kosong atau epsilon bernama epsilon non-deterministic finite automata. Dalam NFA sendiri itu terdapat 5 tuple, yaitu ada Q untuk menentukan state, sigma untuk menerima input, ada delta untuk menentukan fungsi transisi, Q0 itu merupakan state awal, dan F itu merupakan state akhir. Selanjutnya, NFA itu memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu di mana NFA itu memiliki kemampuan untuk berada lebih dari satu state pada saat yang bersamaan. Lalu NFA itu selalu menerima bahasa yang diterima oleh DFA. Lalu NFA itu dapat menerima secara tepat bahasa reguler. Hal ini karenakan NFA dan DFA itu berada pada kelas bahasa yang sama. Lalu NFA itu dibandingkan dengan DFA itu lebih kompak. Selanjutnya itu ada contoh dari NFA. Ini merupakan contoh dari NFA. Seperti yang kita lihat itu, di sini itu ada Q0, di mana terdapat lebih dari satu output, di mana outputnya itu dia dapat ke Q1, ke Q3, atau stay. Seperti ini. Jika kita mulai dari Q0, masuk dari lebih dari dua output itu, jika dimasukkan inputan Q0 itu contohnya 1, maka dia antara stay di Q0 atau masuk ke Q1 atau keduanya. Dia stay di Q0 juga di Q1. Atau jika kita masukkan 0, dia akan stay di Q0 juga akan stay di Q3. Selanjutnya itu ada epsilon NFA. Varian ini dapat menerima inputan kosong. Lalu transisi epsilon memberikan kemampuan untuk berpindah state secara spontan tanpa harus membaca input. Lalu transisi epsilon digunakan untuk mempermudah kombinasian finite state automata. Lalu overall itu epsilon NFA itu sama dengan sifatnya sama dengan NFA dengan tambahan dapat menerima inputan kosong atau epsilon. Jadi contoh NFA itu seperti ini. Kita mulai lagi dari Q0. Jika kita masukkan dia inputan epsilon atau inputan kosong, maka dia akan stay di Q0, dia akan stay di Q2, dan juga dapat stay di Q4. Jika dimasukkan sekali saja epsilon kosong, dia akan stay di Q0, dia dapat juga langsung berpindah Q2, dia juga dapat berpindah ke Q4. Dia dapat berpindah tanpa harus membaca input. Begitu juga jika kita masukkan ke Q1, jika inputnya kosong, maka dia akan stay di Q1 juga akan berpindah ke Q2. Atau ke Q3, kita di Q3, masukkan inputan kosong, dia akan stay di Q3 juga akan ke Q4. Lalu kita masuk ke bagian mengekuivalensikan epsilon NFA. Urutan cara melakukannya itu seperti ini. Yang pertama kita harus membuat tabel transisi NFA dengan epsilon. Lalu kita tentukan e-closure setiap state. Lalu kita harus menentukan e-closure ke NFA tanpa epsilon. Lalu kita harus membuat tabel transisi dari NFA tanpa epsilon. Lalu kita harus menentukan state akhir dari NFA itu tanpa epsilon. Baik, ya, demikian dari saya. Jika ada yang kurang, jika ada yang salah, saya minta maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.